Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salman Faris di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama KPI TV. Oke, pagi kali ini pagi yang sangat cerah. Kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa, kawan-kawan. Kita ada seseorang pelaku kesenian yang masih melestarikan budaya Jepara sampai sekarang. Beliau berfokus di bidang kain tenun yang biasanya kita kenal itu kain dari Dayak, kain tenun dari Lombok, dari NTB dan lain-lain. Nah, di Jepara pun ternyata ada kain tenun yang namanya kain tenun troso gitu. Langsung saja kita undang narasumber kita yaitu Mas Romi. Halo. Oke. Mas Romi apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya tadi? Oh, seperti biasa. Jepara kalau pecangaan ke utara itu slow aja lah. Slow saja ya. Pecangaan ke selatan baru agak macet. Oh, karena emang berangkatnya juga udah siang juga. Berarti anak-anak pabrik udah pada kerja gitu ya. Ya. Oke. Mas Romi ini asli Jepara? Ya, asli Jepara. Saya lahir di Jepara, besar di Jepara. Kuliah di Jepara. Kuliahnya di mana tuh kalau boleh tahu? Sini. Di sini juga. Ternyata Mas Romi ini alumni dari Unisnu. Apa masih Unisnu waktu itu? Dari Unisnu sampai Unisnu aku. Berarti masa transisi gitu ya. Menarik untuk dibahas. Ya. Oke. Berarti Mas Romi ini kan tinggalnya di Troso ya? Iya, betul. Dan yang saya kenal karena saya pendatang nih gitu. Ternyata Jepara ini punya kain tenun sendiri gitu. Yang asalnya itu dari Troso gitu. Nah, kita kan mau bahas tentang kain tenun Troso gitu. Coba jelaskan kenapa awal mula lah Mas Romi mengenal kain Troso gitu. Oke. Mungkin sebelumnya untuk disebut kain tenun sendiri itu hampir sampai saat ini itu belum bisa terlegitimasi gitu. Iya. Nah, karena apa? Kain Troso itu hanya terkenal di Troso. Nah, ketika sudah di Bali itu sebutannya berubah endek. Berubah? Endek Bali. Endek itu bahasa Bali. Endek itu kain tenun khas Bali. Nah, ketika ke Sumatera berubah menjadi ulos. Gitu. Jadi Troso itu hanya terkenal di Troso di Jepara sendiri gitu loh. Nah, karena memang pada dasarnya itu Troso itu hanya memproduksi, kebanyakan hanya memproduksi yang memang permintaan dari daerah-daerah situ, dari Bali, dari Medan, dari Lombok gitu. Terus beberapa juga pasar fashion itu Jakarta kan gitu sih. Nah, jadi seperti misal pabrik sepatu yang terkenal lah, yang dibikin di Jepara, namanya Adidas atau apa katakanlah, kan? Itu kan nggak terus lantas Adidas itu Jepara, nggak kan? Nah, itu seperti itulah. Terus itu seperti itu. Jadi terkenal di lokal gitu. Kalau orang cuman tahu tenun Troso itu ya di sini. Bagi dari situ dilematisnya itu bagi para pecinta wastra, pecinta kain tradisional, terus para kolektor wastra itu justru akhirnya melihat Troso itu menjadi negatif. Karena menganggapnya itu sebagai bentuk plagiasi. Gitu. Padahal semestinya enggak gitu. Itu hanya sistem ekonominya seperti itu gitu. Maksudnya gini orang terus bisa dikatakan plagiasi kalau misal memang sengaja mencontek gitu loh. Iya. Lah ini masalahnya pesanan gitu loh. Yang pesan sana sendiri gitu. Nah, kebutuhan itu terjadi karena apa sih? Seperti di Bali contoh, di Bali itu kan kebutuhan kain tenun sangat tinggi sekali. Karena pasar lokal mereka
untuk mereka untuk ibadah, terus apa ibadah mereka kan banyak sekali kan, iya kan, benar. hari raya mereka banyak sekali. Seperti kita umat Islam sendiri, apa, misal Lebaran itu kan umumnya itu kan beli baju baru, iya kan, beli sarung baru. Benar. Seperti itu juga yang terjadi di Bali. Mereka hari rayanya banyak sekali. Hampir setiap bulan itu pasti ada hari raya, iya kan, di Bali itu. Benar. Nah, terus apa? Sedangkan tenunan mereka itu masih dalam tanda kutip kultural, mereka bukan tenunan yang industri. Sehingga produktivitas mereka kecil untuk tenun di Bali itu. Karena apa? Di apa, kalau dilihat dari tradisi, tenun itu sebagai pemenuh kebutuhan sandang. Iya. Pemenuh kebutuhan sandang itu di dalam tradisi patriarkis itu perempuan. Makanya di beberapa desa yang apa tradisi tenun itu laki-laki nggak boleh menenun, nggak ada laki-laki menenun. Di Lombok nggak ada laki-laki menenun, di Bali nggak ada. Oh iya, benar. Pada di gambar-gambar uang 5.000 aja. Iya, yang menenun perempuan kan. perempuan. Karena menenun itu kebutuhan sandang. Iya. Sedangkan yang di Jepara itu menenun sebagai kebutuhan pangan. Maksudnya? Karena orang Troso itu menenun untuk makan. Nah, itu perbedaan antara tenun Troso dengan tenun yang lainnya. Berarti tenun Troso itu memang untuk apa ya, dijual belikan. Kalau yang lain tuh untuk kebutuhan domestik mungkin ya. Cuman hari ini memang sudah terjadi industrialisasi di Sumba, di Lombok pun sudah terjadi industrialisasi. Gitu. Cuman karena masih ada keterikatan tradisi, produktivitas mereka juga enggak sebesar di Troso. Terus Bali pun seperti itu. Masih contoh soal Bali tadi, menenun harus perempuan satu. Terus kedua, mereka hari rayanya banyak gitu kan. Akhirnya wayah bodoh libur dong. Iya kan? Terus jangan di Troso. Karena ini untuk makan ya, lanjut aja terus itu, nggak kenal tanggal merah kan gitu sih. Nah, akhirnya produktivitas itu tinggi gitu loh. Produktivitas tinggi, sedangkan kebutuhan di market itu juga tinggi sekali. Jadi seperti di Bali, di Sumba itu kan tinggi sekali karena pengguna Bali itu tidak hanya wisatawan, justru pasar terbesarnya adalah orang-orang lokal mereka. Gitu. Gitu. Itu karena pengrajin mereka kecil, masih terhalang tradisi, juga kebutuhan mereka banyak, sehingga pasar pengguna lokal itu tinggi sekali. Terus ditambah juga Bali itu wisatawan kan besar sekali, pasar wisata juga lumayan besar. Nah itu dari banyaknya kebutuhan itu mereka nggak bisa memenuhi kuantitas mereka. Kuantitas itu yang memenuhi adalah Troso. Gitu. Nah kalau seperti itu sistemnya kan nggak bisa disebut plagiasi juga gitu kan. Benar. Nah akan menarik jika melihat Troso, tradisi menenun di Troso itu bukan dari produknya, tapi dari skillnya. Cara pembuatannya. Jadi memang skill itu intangible, nggak kelihatan. Gitu. Jadi memang agak sulit lah. Maksudnya kalau produk kan kelihatan, wah itu khas Troso. Khas Troso itu bisa membuat tenun apapun. Nah itu kan sulit tuh. Iya kan? Itu justru yang menjadi khas Troso itu adalah skill mereka. Skill untuk memproduksi tenun dengan teknik apapun. Troso itu dengan teknik apapun bisa. Terus skill itu juga yang akhirnya pengrajin Troso itu banyak yang berinovasi mengenai alatnya, supaya karena industri menuntut cepat, efektif, dan murah, ya kan? Nah, itu akhirnya menuntut inovasi. Akhirnya banyak sekali inovasi-inovasi yang ada di Troso. Mulai inovasi yang paling sederhana, memodifikasi alat dengan menambahkan beberapa part yang tidak setelan dari pengrajin alatnya itu, tambahi dengan pegangan kaki supaya pijakannya lebih stabil. Nah, itu yang paling sederhana. Terus yang lebih otomatikan lagi, penambahan dinamo. Di alat tenun yang kayu itu, ATBM itu, ditambahi dinamo menjadi otomatisasi. Hari ini itu
udah ada modifikasi yang lebih efisien, istilah saya ini gesut, tenun gesut. Jadi apa, untuk membuat motif itu tidak lagi diikat, tapi digesut pakai sablon itu. Jadi inovasi-inovasi itulah mesti keahlian itu justru yang menjadi keistimewaan troso. Begitu juga seperti ukir di Jepara sebenarnya, nggak jauh berbeda karena kasusnya sama sebenarnya. Nah itu sih. Nah kalau kembali ke pertanyaan tadi awal, apa saya mulai mengenal kain troso lalu karena saya lahir di troso. Jadi mohon maaf saya bayi mengenal kain tenun troso gitu loh. Karena saya lahir di troso gitu loh. Jadi itu sih. Nah orang troso juga menariknya gini, apa, orang troso nggak ada yang belajar menenun. Oh, berarti memang skill bawaan gitu. Nah, DNA kalau dibelah ya darahnya tenun. Bermotif gitu. Jadi gitu. Saya sendiri nggak pernah belajar tenun gitu. Cuman mungkin karena sejak dari kecil udah melihat, sering melihat, mencoba sekali dua kali bisa itu aja. Kayak tadi kan memang troso ini mengikuti kebutuhan pasar gitu, karena memang cukup banyak untuk kuantitasnya gitu. Lalu kan tadi kain troso itu sesuai pesanan gitu. Jadi apakah misalkan si pemesan ini minta motif seperti ini baru kita bikin, atau memang kain troso ini punya khasnya sendiri gitu? Nah, itu tadi karena apa, sistem produksinya itu didominasi made by order. Jadi ada pesanan dulu baru kita bikin gitu. Cuman di samping itu juga hari ini kan sudah ada pasar online. Pasar online besar sekali hari ini juga, dan apa, kain tenun hari ini itu tidak hanya di dunia sandang tradisi, tapi ke dunia fashion hari ini gitu loh. Fashion yang apa, akhirnya kebutuhan itu semakin tinggi gitu. Apa, online itu juga di troso sendiri tumbuh sangat lumayan pesat loh. Anak-anak Gen Z milenial itu hari ini onlinean semua itu. Kaya semua itu gitu. Karena lebih malas ke mall aja mungkin. Gitu. Itu akhirnya apa, mana sih mereka riset mereka riset mana nih motif yang laku keras, itu yang dipush produksinya. Terus mana nih ya kain yang sedang tren, nah itu yang dipush produksinya. Jadi kalau untuk kalau justru kita pengen membuat produk khas yang katakanlah dalam tanda kutip troso banget gitu, yang wah ini Jepara banget lah gitu. Itu justru malah nggak akan laku. Oh, karena lah siapa yang butuh gitu. Itu kan. Benar, jadi benar. Karena ini sandang men, ini sandang, bukan apa, kalau kecuali apa, brand Jepara itu sudah besar sekali sehingga apa, ketika orang memakainya itu ada pride gitu. Nah, benar. Itu kalau belum pernah ada, terus apa, terlebih lagi di kalangan dalam tanda kutip pecinta wastra, itulah di stigmanya tentang troso itu seperti itu. Ya berat loh ketika kita bikin apa, motif baru yang tidak dilandasi kultural yang kuat. Akan berbeda mungkin akan berbeda ketika untuk branding soal kain khas Jepara atau troso itu dibarengi dengan branding tradisi yang apa, yang otentik juga. Gitu. Jadi misal katakanlah bikin motif kabumi, bikin motif kabumi yang diwajibkan semua penduduk troso memakainya ketika bancaan kabumi. Nah seperti itu mungkin akan lain cerita gitu. Benar. Diwajibkan semua pengrajin membuat satu pelangkan saja lah. Satu pelangkan biasanya isinya itu sekitar 10-12 piece gitu. Nah 10-12 piece
yang untuk disedekahkan untuk keluarga dan tetangga-tetangganya, sehingga tetangga-tetangganya yang nggak pekerajin, yang hanya buruh tenun, mereka juga bisa punya gitu. Iya. Nah, katakanlah Troso itu ada penduduk berapa sih? 18.000 kan. Gitu. 18.000. Kalau apa di Troso ada pengrajin katakanlah 500. Satu tahun sekali aja disuruh sedekah satu kelangkan isi 10 kan, ya kan, dengan motif spesifik kan. Iya. Motif kabumi katakanlah, terlepas motifnya bentuknya seperti apa bisa disepakati belakangan gitu loh. Nah, apa 10 kali 500 sudah berapa? 5.000 kan. Iya. Nah, 5.000 kalau mencapai 18.000 butuh berapa tahun kan gitu. 3 tahun sudah semua penduduk Troso seragaman semua. Iya. Iya kan? Nah itu. Jadi prosesnya nggak bisa langsung kita tentukan ini jadi rilis tradisi, nggak bisa gitu. Harus beberapa tahun. Iya. Harus membiasakan dulu ya. Ada proses yang sustain di situ harusnya. Gitu. Nah itu. Jadi sampai hari ini kalau tenun Troso yang bisa dianggap khas itu nggak ada. Tapi kalau beberapa pengrajin yang sudah berkarya dengan berinovasi dengan motifnya sendiri terus dihakikan itu ada sih, banyak sekali. Tapi ya itu tadi kurang laku. Oh gitu. Nah, khusus spesifik Omah Petruk koperasi kita itu kita dari dulu produksinya memang motif-motif sendiri. Oh gitu. Ya, karena branding kita itu ada yang pertama adalah kita bikin subculture sendiri gitu loh. Oke. Jadi kain ini untuk ini, kain ini untuk ini. Kain ini artinya apa? Jadi narasi panjang ada di situ di sebuah kain itu gitu. Terus yang kedua ya kita mencoba memberikan pendekatan tradisi untuk sebuah kain itu tadi. Itu sih ya untuk ini karena seringnya pertanyaan itu tadi kain khas Troso itu mana sih kan itu cuman kita juga nggak berani declare ini kain khas Troso. Kita berani declare-nya ini kain khas Omah Petruk. Gitu. Lebih spesifik ya gitu. Oke. Desa Troso itu kan memang terkenal dengan desa tenun gitu. Apakah emang sebanyak itu kayak selain Jepara ini kan terkenal dengan kota ukir gitu. Sampai-sampai hampir setiap rumah gitu kayak ada tempat ngukir atau tempat apa gitu buat nukang gitu. Nah, apakah di Troso juga emang sebanyak itu gitu tempat pembuatan kain Troso itu? Iya, emang sebanyak itu. Berarti hampir tiap rumah gitu. Hampir tiap rumah dan Troso di Jepara itu penduduknya paling banyak. Itu. Troso itu jadi Troso itu ada 80 malah 80-an 82 RT. Jadi Troso itu penduduknya terpadat gitu. Troso di Jepara ini paling padat dan memang paling banyak sekali penduduknya itu. Jadi dari banyak sudah penduduknya banyak terus hampir di segmen ekonominya itu didominasi oleh itu tadi produksi tenun. Itu. Jadi ya sebanyak itu memang. Mas Romi sendiri kan punya tempat usaha menenun ya, yang tadi kata Omah Petruk itu. Coba dijelasin dong perjalanan Omah Petruk itu sampai kayaknya sekarang di Jepara udah mulai terkenal gitu, udah pada kenal nih Omah Petruk nih gitu. Ya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi enggak Petruk gitu. Petrok pakai O. Oh, Petrok. Nah, iya. Petrok. Karena sebenarnya Omah Petruk itu dulu awal mula itu Petruk itu sebagai akronim Petruk itu. Pemuda Troso Kreatif gitu. Oh. Karena memang base-nya Omah Petruk itu base-nya memang base komunitas gitu. Tidak usaha yang murni industri gitu loh, tapi base-nya base komunitas. Terus didirikan bersama oleh teman-teman pemuda-pemuda Troso gitu. Kolektif. Awalnya itu semua membernya itu pemuda-pemuda Troso gitu loh. Nah, cuman
seiring perjalanan waktu ya banyak apa regenerasi, redivisi gitu. Nah, terus hari ini Omah Petro itu yang awalnya komunitas base, hari ini kita tarik menjadi koperasi base. Gitu. Jadi koperasi Omah Petro hari ini. Nah, Omah Petro sendiri produksi produksi menenun itu awalnya memang untuk kemandirian komunitas. Jadi karena kelompok itu kan sering melakukan agenda gitu. Entah itu diskusi, entah itu pentas-pentas. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu supaya kita nggak perlu minta atau menyebar proposal kemana-mana, dan untuk kemandirian bersama kawan-kawan yang di dalamnya, internalnya, itu akhirnya kita bikin satu unit usaha untuk memproduksi tenun. Nah, itu jadilah itu Omah Petro Eco Weaving. Nah, itu di segmen bagian memproduksi tenun. Gitu. Terus jadi memang Omah Petro Eco Weaving itu diniatannya itu bukan untuk pure bisnis, tapi untuk memenuhi kebutuhan kelompok itu tadi. Oke. Tadi kan sempat di notice nih eco weaving gitu. Nah, Omah Petro ini setelah saya scroll IG-nya ternyata pembuatannya juga sangat ramah lingkungan gitu. Nah, apa yang memotivasi gitu untuk menggunakan eco weaving itu daripada menggunakan pewarna kimia yang lain gitu, Mas? Nah, sebenarnya eco weaving itu belum ada istilahnya. Itu istilah yang kita bikin sendiri. Gitu. Eco dari dasar ekologis kan, weaving dari pertenunan gitu. Jadi pertenunan yang ramah lingkungan gitu. Kita gitu mencoba maksudnya bikin idiom sendiri. Gitu. Kirain saya memang karena sudah kata-katanya udah terkenal gitu. Belum itu sebenarnya ya kita coba populerkan itu sebenarnya sih gitu loh. Nah, gitu. Kenapa pilihannya menggunakan pewarna alami itu kan pertanyaannya. Jadi Omah Petro Eco Weaving itu tadi awalnya kan base community kan. Nah, terus dia itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan agenda-agenda kelompok gitu. Nah, karena kita base-nya adalah kelompok, kolektif, sehingga nggak bisa dong hanya seperti produksi reguler gitu. Iya kan? Maksudnya buat apa loh kalau sama-sama produksi reguler ya sendiri-sendiri kayak aja. Orang lain aja gitu loh. Nah, kita berkelompok ngapain gitu? Ada progres di situ gitu. Apa sih gitu loh. Maksudnya tujuan kita berkelompok itu kan. Nah, karena dari dasar kritisisme itu tadi, kita melihat banyak hal yang ada di Troso itu yang perlu dikritisi, terutama soal pengelolaan limbah. Limbah di Troso itu ya amit sewu, maksudnya banyak sekali hanya dibuang sembarangan. Limbah cair itu loh, itu limbah pewarna tekstil yang dibuang di parit di sungai itu. Dulu pernah populer Sungai Pelangi itu. Itu juga gara-gara Omah Petro. Saya sempat lihat. Itu delalah sungainya pas warnanya merah itu. Dapat ini foto bagus ini. Tak posting dengan caption Sungai Pelangi. Ramai sekali dulu itu. Benar, sangat merusak ekosistem gitu. Dari hal itu terus karena kita sadar kita nggak ada bargaining apapun untuk menyuruh pengrajin, ayolah kamu ini limbahmu ini loh. Nanti gini, kamu siapa? Gitu, kan tidak punya otoritas gitu. Orang kepala desa aja santai. Ulama-ulamanya aja santai kan gitu loh. Kamu siapa kan gitu akhirnya. Gitu. Jadi dari situ akhirnya kita kita coba melakukan sesuai kelas kita lah. Kelas kita kelas kreatif, kelas yang biasa aja. Ya udah kita coba memberi tawaran alternatif bahwa ini loh ada pewarna yang ramah gitu. Ini loh ada pewarna yang ramah lingkungan. Jadi kita hanya berupaya untuk memberikan
gambaran lebih luas terhadap pengrajin bahwa ini loh ada proses produksi yang lebih baik kok. Itu tanpa kita harus tanpa kita harus harus melarang atau memberi penyuluhan, karena kita sadar kita ini ya anak muda biasa gitu. Gitu. Oke, berarti memang berangkat dari keresahan pemuda-pemuda ya yang memang masih peduli lingkungan gitu. Lalu muncullah eco-weaving itu untuk selain ramah lingkungan, untuk mungkin saya melihatnya sebagai perlawanan secara simbolik. Gitu. Iya. Menarik sih. Gitu. Oke. Ini sebenarnya banyak banget yang pengen saya tanyain, Mas. Gitu. Kayak misalkan di Troso ini selain kain tenun Troso tentunya gitu, apakah ada kebudayaan lain yang harusnya kita angkat juga gitu, harus kita lestarikan? Nggak terlalu ada ritual ataupun seremonial ataupun tradisi yang spesifik, nggak ada sih. Cuman itu tradisi orang melihat tenunan aja gitu, banyak yang masih salah paradigmanya gitu loh. Mungkin paradigma soal melihat tenunan, bahwa tenun Troso itu yang keren itu skillnya gitu loh. Iya, yang keren itu inovasi mereka. Nah itu loh. Selama ini karena merasa hal itu intangible gitu loh, jadi sulit untuk diraba. Itu satu. Terus kedua para pengrajin pun nggak pede gitu loh. Sering pengrajin itu nggak pede karena hanya menitik beratkan tradisi itu ada di sebuah produk, dan tradisi itu harus manual. Itu loh. Benar-benar. Padahal contoh lah, kita lihat Cina itu keren memproduksi mobil cepat itu karena apa sih? Kecanggihan alatnya. Iya. Kan? Nah, itu loh maksudnya gitu loh. Benar. Terus kenapa kita menggunakan alat tenun yang canggih dengan menggunakan dinamo harus malu gitu loh? Benar. Itu inovasi yang keren sekali gitu loh. Nggak perlu ditutupin loh. Iya. Yang ini kreativitas kita loh. Kan gitu loh. Selama ini tuh kan yang dijual ini diproduksi dengan manual. Iya, gitu kan. Karena selalu ada embel-embel seperti itu. Padahal hari ini eranya itu era teknologi. Ya, kalau bisa tenunannya pakai AI, kalau gibran seperti itu gitu. Iya kan? Kalau Pak Wapres mungkin akan bilang seperti itu. Iya. Tenun pakai AI gitu. Kalau bisa seperti itu hari ini, karena eranya itu gitu. Jadi bukan lagi eranya bahwa manusia itu menggantikan mesin, itu kan keliru gitu. Eranya itu mesin membantu manusia, ya kan. Bukan malah manusia menggantikan mesin. Eranya itu sudah tenunan pakai AI loh. Masa kita jual masih ini tenun pakai tenaga manusia dengan harga upah yang sama. Gokil enggak itu loh. Jadi kita menenun menggunakan dinamo dengan menenun manual. Itu upahnya sama per meternya. Sangat mengeksploitasi buruh ternyata. Upahnya sama itu. Padahal jadi secara efektivitas kerja, secara kualitas kainnya aja itu akan lebih baik kalau pakai mesin. Karena mesin itu kan stabil. Dinamo itu kan stabil itu kan. Sedangkan manusia pagi semangat habis sarapan ya kan. Nah, kalau siang wah udah lemas. Jadi tenunannya mulai tipis, mulai jarang-jarang gitu. Itu. Terus Troso yang spesifik mungkin kalau tapi nggak terlalu spesifik juga sih, tapi lumayan terkenal itu takbiran Idul Adha-nya. Kenapa tuh? Kan ramai banget kan. Troso itu kan penduduknya banyak sekali, ya kan. Takbiran Idul Adha itu kan per musola, ya kan. Jadi per musola itu ada grupnya. Jadi kalau di desa-desa lain mungkin bilang 10 kelompok, 11 kelompok itu udah banyak. Troso itu pasti di atas 30 kelompok gitu. Itu padahal separuh lah kan. Separuh Troso baru itu. Jadi memang banyak peserta takbirannya itu banyak sekali. Itu.
Cuman ya nggak terlalu spesifik, kalau yang ditunjukkan ya hampir sama dengan pawe-pawe di beberapa tempat. Yang spesifik di Troso itu arak-arakan gitu mungkin ya. Jumlah Jumlahnya orangnya itu banyak sekali gitu. Oke. Tadi kan sudah bahas tentang kain tenun Troso, lalu desa Trosonya juga gitu. Lalu Omah Petruk gitu kan. Ternyata memang ada nih suatu kolektif yang menarik gitu. Kayak tadi kan ngangkat koperasi gitu kan. Nah itu sistemnya kayak gimana, Mas? Jadi kita ya seperti koperasi biasanya sih gitu. Jadi karena sebenarnya saya mungkin dari 2019 itu aku semacam menjadi koperasi antusias. Itu aku beberapa kali melakukan eksperimentasi koperasi dengan beberapa teman di luar kota. Kalau yang 2019 itu sebelum corona itu aku dengan teman-teman Jogja, Magelang, terus Jakarta itu bikin koperasi namanya Kaswari. Oke. Nah, cuman idealis banget itu koperasinya gitu. Jadi prinsipnya itu kita mau bikin sandang yang kita tahu ketelusurannya. Jadi kita tahu benangnya dari mana, pewarnanya dari apa, siapa yang menenun benang ini, supaya kita lebih appreciate terhadap apa yang kita pakai. Jadi dari situ lalu kita ngulikkan, wah ini kapasnya dari mana sih seratnya. Kita tanya-tanya ke pabrik pemintalan benang. Fact-nya bukan fact ini. Fact-nya itu 98% kapas yang ada di Indonesia itu impor. Gokilnya itu ternyata 98%. Hampir tidak ada kapas lokal itu di Indonesia. Kok bisa, pertanyaannya kan gitu. Kita nih negara tropis kan itu. Terus impor aku tanya-tanya ke produsen kapas, ke produsen benang itu tadi, kebanyakan memang hanya pemintalan Mas kalau katun gitu. Dan kenapa Pak, kan penasaran kok bisa itu. Katanya kualitas kapasnya, kualitas seratnya itu kurang baik. Terus mahal pertaniannya. Apakah benar seperti itu kan? Ya mungkin itu baru riset. Mungkin kalau diindustrialisasikan besar, Prabowo daripada bikin beras gagal di mana-mana, coba bikin nanam kapas. Karena kebutuhannya besar gitu loh. Iya kan? Seratnya alternatif. Dan itu nggak pernah diwacanakan gitu loh. Nah, ada beberapa mungkin 2% tersisa itu kelompok-kelompok kecil yang berusaha memenuhi kebutuhan kapasnya dengan menanam sendiri. Contoh yang di Sumba itu kan, terus di Tuban itu juga masih ada orang yang menggunakan kapas lokal. Itu pun tidak ditanam secara industri pertanian, enggak, tapi ditanam di pinggir-pinggir rumah gitu, hanya seperti itu. Di Sumba pun seperti itu, enggak ada pertanian kapasnya kan. Tapi memang ditanam di beberapa tempat aja, sedikit-sedikit itu di kebun-kebun kecil gitu. Nah itu, jadi 98% kapas di Indonesia itu impor. Nah, akhirnya wah ini kendala pertama kan itu. Akhirnya kita coba cari alternatif serat lain. Kita ketemu rayon. Rayon katanya produksi lokal. Nah, rayon itu serat kayu. Dia dari serat kayu yang dibubur menjadi, tapi prosesnya kayak sintetis gitu. Jadi dia kebanyakan kayunya itu kayu-kayu jenis eukaliptus gitu loh. Ya, pertanyaannya di Sumatera, ya akhirnya monokultur kan gitu. Terus kita coba produksi menggunakan serat rayon ini. Rayon itu adem sekali memang, kayaknya enak sekali. Cuman dapat kendala lagi kita. Apa tuh? Ketika kita sedang produksi, ada kabar pencemaran Sungai Rum di
Sungai Rum di Boyolali atau Klaten gitu loh. Dari limbah pabrik benang rayon. Gitu, dan mencemari sungai, terus baunya bukan main, kan rame dulu itu. Nah, dari situ waduh kendala lagi nih, ternyata nggak ramah lingkungan prosesnya gitu loh. Akhirnya dari situ kita akhirnya putuskan untuk vakum. Karena kita nggak ketemu bahan yang ketelusurannya jelas dan lokal. Kita pengennya itu ketelusurannya jelas dan lokal. Akhirnya kita vakum. Kasuari itu vakum semenjak 2021 lah. Gitu. Terus tahun ini kita coba bikin koperasi lagi yang tidak seidealis Kasuari, tapi yang penting sistem kerjanya kooperatif gitu. Bahwa perusahaan ini prinsipnya demokrasi ekonomi, semua membernya, semua anggotanya setara, tidak ada yang tinggi satu dari yang lainnya, semua punya hak untuk berpendapat yang sama, semua punya hak untuk memberikan usulan demi kemajuan, terus semua mempunyai tanggungan iuran wajib dan iuran pokok sama, terus semua punya pembagian SHU-nya dilakukan dengan secara adil. Nah, adil itu yang nggak harus sama. Nah, itu prinsip keadilannya, kita coba prinsip keadilan yang dicontohkan Rasulullah. Itu jadi mana yang lebih butuh itu yang diberi lebih banyak. Oke. Menarik juga ya pembahasan tentang Omah Petruk ini ya teman-teman. Ternyata memang selain menjadi tempat para penenun ini terhimpun gitu, suatu kolektif para penenun, ini juga mereka menerapkan sistem demokrasi ya tadi. Jadi memang semuanya berhak memberikan masukan gitu. Nah, banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan karena ternyata pembahasannya akan semenarik ini teman-teman. Tapi kita harus jeda dulu sebentar. Maka dari itu saya jeda dulu. Terima kasih. Iklan udah. Di tengah dinamika zaman yang bergerak cepat, komunikasi menjadi kunci utama dalam membangun peradaban. Setiap pesan memiliki makna, setiap kata memiliki pengaruh, dan setiap media memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang masyarakat. Fakultas Komunikasi dan Desain hadir sebagai ruang pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu, kreativitas, dan nilai. Di lingkungan kampus ini, mahasiswa tidak hanya datang untuk belajar, tetapi juga untuk bertumbuh, berdiskusi, dan mencipta. Aktivitas akademik dan non-akademik berjalan berdampingan. Mahasiswa saling berinteraksi, berdiskusi di ruang terbuka, berkolaborasi dalam kelompok, serta aktif mengembangkan potensi diri melalui berbagai kegiatan kampus. Suasana kampus yang dinamis mencerminkan semangat generasi muda yang siap menghadapi tantangan global. Disinilah langkah awal dibangun, membentuk insan komunikatif yang berpikir kritis, kreatif, dan berlandaskan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui pendekatan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan industri kreatif, Fakultas Komunikasi dan Desain berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, profesional dalam keterampilan, serta beretika dalam praktik. Dengan dukungan dosen yang berpengalaman, fasilitas pembelajaran yang memadai, serta atmosfer akademik yang kolaboratif, kami optimis program studi komunikasi dan penyiaran Islam mampu melahirkan generasi komunikator yang berdaya saing global dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Salah satu kekuatan utama Fakultas Komunikasi dan Desain terletak pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam.
Prodi ini memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan ilmu komunikasi modern dengan nilai-nilai keislaman secara komprehensif dan kontekstual. Mahasiswa KAPI dibekali pemahaman mendalam tentang teori komunikasi, media massa, dan komunikasi digital. Di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Unisnu Jepara, mahasiswa dibekali 4 keunggulan utama. Pertama, jurnalistik yang melatih kepekaan dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, broadcasting sebagai ruang pengembangan keterampilan produksi siaran radio, televisi, dan media digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga, public speaking untuk membentuk kemampuan komunikasi yang percaya diri, persuasif, dan beretika baik di ruang akademik maupun publik. Dan yang keempat, perfilman yang mengasah kreativitas visual melalui produksi konten audiovisual yang edukatif, inspiratif, dan bermakna. Untuk menunjang proses pembelajaran berbasis praktik, Fakultas Komunikasi dan Desain menyediakan fasilitas studio yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa KPI. Studio penyiaran radio Rifada, ruang produksi audiovisual, serta fasilitas editing menjadi sarana utama mahasiswa dalam mengasah keterampilan teknis. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang simulasi dunia kerja, sehingga mahasiswa terbiasa dengan standar profesional industri media. Fakultas Komunikasi dan Desain melalui program studi komunikasi dan penyiaran Islam berkomitmen mencetak generasi yang mampu berbicara dengan ilmu, berkarya dengan nurani, dan berdakwah dengan hikmah. Disinilah mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi bagian dari perubahan, menyuarakan kebaikan, membangun pemahaman, dan menghadirkan pesan yang mencerahkan bagi masyarakat. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka.
Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, kita melanjutkan obrolan kita yang tadi ya, yang sangat menarik gitu, terkait Omah Petruk dan strukturnya seperti apa gitu. Nah, yang membuat saya tertarik untuk dibahas itu, di koperasi itu sistemnya seperti apa, Mas? Ya itu tadi, koperasinya itu ini. Jadi awalnya itu kenapa saya tertarik koperasi? Katanya itu kan kata undang-undang. Koperasi itu kan jadi Undang-Undang Nomor 30 45 itu kan bumi alam seisinya dikuasai negara dan dikelola secara keluargaan. Nah, penjelasan undang-undang itu oleh Bung Hatta secara keluargaan itu seperti apa sih? Yeah. Secara keluargaan itu seperti secara koperasi, gitu. Terus kita juga sering mendengar slogan-slogan bahwa koperasi adalah soko guru bangsa, kan gitu sih ya. Tapi realitanya kan enggak seperti itu. Jadi dari situ terus ini aku ngulik tentang koperasi, ternyata memang yang paling cocok, sistem ekonomi paling cocok di Indonesia sebenarnya koperasi. Nah itu, karena apa, di koperasi ini semua orang setara, kedudukannya setara gitu loh. Terus semua orang punya bagian di istilahnya punya saham. Mau pekerja, mau mau anggota biasa, itu istilahnya punya saham di koperasi itu. Jadi misal idealnya anggota koperasi juga pekerja di koperasi itu. Gitu loh. Jadi untuk memproduksi kebutuhannya juga yang memproduksi adalah anggota-anggota itu. Jadi anggota itu share profit koperasi pun kecil sekali kan? Iya, benar. Karena kalau nilai investasi satu tahun 20% itu sudah terlalu besar gitu loh, ya kan? Paling kalau nilai investasi biasanya itu satu tahun itu paling growth-nya itu di angka 2-5% gitu sih. Nah, bahkan di angka 20% untuk, karena kita anggotanya masih teman-teman ya taraf ekonominya, kemampuannya hanya seberapa sih, jadi nggak bisa invest besar-besaran gitu. Iuran pokok yang kita sepakati juga nggak terlalu besar gitu. Untuk menjadi anggota koperasi Omah Petruk itu iuran pokoknya itu 5 juta. 5 juta. Ya, kalau nilai investasi 5 juta itu growth 20% dalam 1 tahun itu kan hanya berapa gitu. Iya. Ya, nggak terlalu signifikan besar. Tapi kalau karena kecilnya itu tadi share profitnya, jadi anggota itu idealnya adalah pekerja juga. Jadi anggota yang bekerja itu selain dia juga mendapatkan honor untuk kerjanya. Jadi jadi misal dia
misal dia juga seperti saya lah. Saya kan selain anggota juga saya juga yang berperan untuk memproduksi pewarnaan di bidang pewarnaan. Jadi honor pewarnaan berapa? Nah, itu juga saya dapat. Jadi untuk kebutuhan harianku udah bisa terpenuhi dari itu. Terus share profitnya jadi semacam saving gitu loh. Nah, itu sih. Itu terus demokrasi ekonominya tadi apa semua setara, semua punya hak yang sama untuk ini apa untuk mengusulkan sesuatu atau semua pendapatnya bisa didengarkan. Nah, ada yang menarik di undang-undang kita itu, undang-undang koperasi itu ada 7 prinsip koperasi. 7 prinsip koperasi itu mungkin saya kurang terlalu hafal sih, cuman tahu lah. Maksudnya yang pertama demokrasi ekonomi, semua setara itu, semua kita setara. Yang kedua itu iuran wajib dan iuran pokok yang sama atau adil. Nah, terus enggak adil sama. Terus yang ketiga itu soal ini koperasi harus mendapatkan share profit yang adil. Yang keempat itu pendidikan. Semua anggota mempunyai hak untuk mendapatkan literasi tentang koperasi, tentang pokoknya untuk menambah literasi itu. Karena literasi ini tujuannya adalah untuk yang pertama, demokratisasi. Karena nggak akan mencapai kesepakatan yang mufakat atau kesetaraan dalam pendapat itu ketika literasinya pun nggak merata. Benar. Nah itu makanya itu ada prinsip keempat itu demokratisasi pendidikan. Untuk menyamaratakan literasi itu ke semua anggota. Jadi setiap bulan itu kita juga berkumpul untuk ngobrol. Kita kadang ngundang narsum dari ekspertis yang di luar kota itu untuk kita sharing, untuk menambah literasi kita tentang wawasan tentang koperasi khususnya gitu. Itu yang terus yang ke-6 itu yang ke-6 itu lupa lah. Yang terakhir itu berjejaring. Berjejaring dengan badan koperasi yang lainnya. Itu 7 prinsip koperasi itu kita coba turuti semua 7 prinsip itu aja udah kayaknya sudah sangat ideal, sangat bagus. Sangat ideal. Untuk di Mapetro sendiri tujuannya itu tadi sistem koperasi dibuat untuk apa sih? Untuk kesetaraan. Jadi ayo istilahnya cara gampangnya ayo sugih bareng ayo. Benar. Ayo sugih bareng dengan lebih setara. Tapi juga kita masih punya kesempatan untuk ini aktualisasi diri. Karena kalau kita di sistem reguler, kita itu aktualisasi diri itu sebuah kemewahan gitu loh. Iya kan. Misal membaca buku ada kemewahan gitu loh. Nah, melalui Koperasi Mapetro itu kita mencoba membuat antitesa itu. Kita bikin sistem yang lebih humanis, lebih adil dan lebih slow. Gitu. Karena banyak kita kan merasa kenapa waktu sekarang semakin cepat ya gitu. Kemarin sudah habis lebaran ya. Tiba-tiba besok akan lebaran lagi kan itu. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Gitu. Sering kita pertanyakan, sering kita obrolkan. Cepat sekali ya. Mungkin karena waktu itu kan gerakan manusia gitu. Manusia semakin banyak, semakin sibuk, semakin cepat waktu merasa. Benar. Kenapa akhirat waktunya lama gitu. Ya, mungkin karena akhirat tuh banyak gabut itu. Benar. Iya. Yang saya pengen bahas lagi yang tadi katanya kan bahwa keadilan itu tidak harus sama gitu. Nah, kayak untuk untuk mungkin pembagian inilah upah gitu. Para anggota itu apakah
pernah terjadi perselisihan karena perbedaan nominal yang dibagikan ke mereka? Enggak, karena dari awal sudah kita jelaskan. Okay. Prinsip keadilannya itu bukan keadilan yang harus sama rata. Karena ada suatu ketika, misal kalau keadaannya biasa-biasa aja sih mungkin sama rata is okay. Iya. Tapi kalau misal katakanlah ada salah satu anggota yang ternyata dia punya beban yang lebih tinggi, katakanlah ibunya sakit atau gimana, akhirnya kan dia bebannya lebih tinggi. Share profit yang dia terima harus ada tambahan, gitu. Ada kelebihan dari yang lain, atau seenggaknya yang lain itu merelakan menyisihkan sebagian bagiannya untuk teman yang lebih butuh itu tadi. Itu sih seperti hal-hal seperti itu ya, itu kan seperti yang dicontohkan Rasulullah. Iya, benar. Jadi saya sebagai lulusan Unisnu itu sangat ya benar tadi, sangat humanis ya. gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya, saya tuh penasaran apakah kain tenun trose ini bisa terkenal, balik lagi ya ke kain tenun trose itu, apakah dia bisa terkenal kain tenun lainnya yang emang sudah familiar di telinga kita, apalagi di mungkin anak gunung ya, gitu. Mereka kan selalu selalu identik dengan menggunakan kain tenun itu gitu. Apakah bisa sefamiliar kain tenun lain? Bisa, mungkin sangat bisa. Tapi nah itu juga baru kita upayakan, mesti Mapetruk mencoba branding bahwa kain kita yang kita produksi itu kain yang memang benar-benar spesifik Mapetruk banget. Gitu. Jadi mungkin suatu saat malah justru akan lebih terkenal kain Mapetruk daripada kain Trose. Tapi kita beberapa juga sering membranding Mapetruk Jepara, jadi akhirnya orang akan tahu bahwa ini kain Jepara gitu. Nah, branding kita itu pendekatan tradisi yang kita lakukan itu dengan ini kita mencoba memecahkan cara produksi. Jadi metode produksi di Mapetruk itu ada untuk produksi itu ada 3 pola. Yang pertama itu customize itu kita punya tagline make your own motif. Gitu. Terus yang kedua itu motif kreasi. Karena Mapetruk itu dulu basisnya itu adalah komunitas, jadi banyak teman-teman juga banyak dari teman-teman yang ini bagian dari kesenian. Sehingga membuat tenun itu sebagai bagian dari ini juga mengekspresikan seninya gitu loh. Jadi yang kedua itu ekspresi tadi, tenun ekspresi. Kalau beberapa yang bisa saya contohkan itu, aku pernah bikin kain tenun dengan judul Kupu Tarung. Jadi kain itu tercipta setelah aku membaca bukunya Pram Arus Balik. Arus Balik itu kan menceritakan Jepara sering disebut di buku itu kan. Jepara jadi kisah tentang Sawung Galing, tokoh utamanya Sawung Galing, prajurit utamanya itu dari Tuban, dari pedalaman Tuban. Terus dia itu menjadi bagian dari Demak untuk prajurit Demak untuk menyerang Malaka, yang kala itu di Demak itu dipimpin oleh Pate Unus. Nah, Pate Unus itu membuat galangan kapal, armada kapalnya untuk menyerang Malaka itu di Jepara lah. Kan dulu kan masih terpisah dengan Jawa era itu. Makanya dia kan digelari Pangeran Sabrang Lor kan, karena dia waktu itu memimpin Jepara kala itu. Dia membuat galangan kapal besar-besaran di situ. Nah, disebutkan di arus balik itu yang memang banyak datanya itu berasal dari catatan perjalanan Tom Pires Suma Oriental. Nah, itu dikatakan ketika pembangunan itu pembangunan kapal besar-besaran, armada kapal perang besar-besaran itu, Pati Unus itu mengundang
atau memanggil banyak sekali seniman-seniman atau pengrajin-pengrajin kriya ya handal dari seluruh wilayah. Dulu kan kuasaan Demak besar sekali kan, apa sampai keluar Jawa dan sebagainya gitu. Nah, dari situ aku punya asumsi bahwa bisa jadi Jepara itu craftsmanship-nya segila ini karena itu. Karena tak comparekan dengan hari ini, ketika kita merantau dalam posisi bujangan, ya kan, misal kita merantau ke Jakarta, terus sangat memungkinkan, potensinya besar untuk kita mendapatkan istri orang sana kan itu, iya kan, terus saya menikah di sana, akhirnya bermukim di sana karena sudah terlalu cinta dengan sana kan gitu. Itu aja di kondisi hari ini yang transportasi udah mudah, komunikasi udah mudah, ya kan. Coba bayangkan kita ketika dulu, itu loh, katakanlah kamu orang Bali, kamu disuruh kerja di sini untuk bikin kriya, karena kamu ahli kriya, kamu dipilih menjadi ahli kriya di sini untuk membantu membangun galangan kapal itu. Jarak yang jauh itu dengan transportasi yang belum ada, ya kan. Apalagi telepon, telepati mungkin ya, nggak tahu kalau bisa kan, tapi mungkin itu kan masih kemungkinan, yang pasti kan belum ada teknologi telekomunikasi gitu. Nah dari itu mungkin nggak sih, dan pengerjaan kapal perang itu dengan banyak katanya kan hampir 20.000 atau berapa gitu, armada perang yang dibikin itu, dan itu nggak ada di sini berarti di sepanjang nggak mungkin hanya berlokasi di sini, sampai ke Rembang sebenarnya pembangunan galangan kapal itu. Nah, akhirnya kan waktunya kan perlu sangat lama, iya kan? Kan akhirnya karena sudah terlalu lama di sini, akhirnya bermukim kan. Nah, orang daerah hari ini aja memungkinkan, apalagi dulu, yang mana komunikasi masih sulit, transportasi masih sulit, sehingga banyak sekali kriyawan-kriyawan itu sangat dimungkinkan kriyawan-kriyawan itu, ahli-ahli kriya itu bermukim di Jepara. Oh, berarti memang bukan pure orang Jepara sendiri gitu. Dari situ mungkin ya dari situ kalau kita melihat struktur kapal itu kan mulai dari kayunya, terus persenjataannya logam kan, terus apalagi dulu kan belum ada diesel kan, kan pakai layar kan, layar kan tekstil. Nah, mungkin dari situ kenapa Jepara itu craftsmanship-nya itu sangat tinggi, mulai dari sektor kayu, banyak pengukir, banyak tukang mebel yang handal, terus di logam pun lumayan terkenal, di Krian itu penghasil monel, terus di tekstil Troso, ya kan? Nah di Troso itu ada satu katakanlah leluhur, yang dipercaya leluhur, yang katanya dulu itu pemprakarsa kain bermotif atau membuat kain tenun, namanya Mbah Senu. Itu sebagian percaya seperti itu. Nah kalau tak hubung-hubungkan, bisa jadi Mbah Senu itu bagian dari seniman yang dipanggil itu, ya kan? Itu benar. Bisa jadi. Daripada aku percaya orang-orang yang tanpa bukti, seenggaknya asumsiku ini ada dasarnya gitu loh. Iya kan? Ada dasarnya, ada catatannya, ada mungkin nggak spesifik menyebutkan itu nama itu dan sebagainya, tapi hipotesa itu bisa dipertimbangkan lah mungkin. Itu mungkin sejarawan-sejarawan yang bisa membuktikan itu hipotesa itu. Nah dari situ Nah dari buku arus balik itulah aku bikin kain tenun judulnya Kupu Tarung. Karena di buku itu diceritakan Pati Unus itu menyerang Malaka dengan simbol panji-panjinya itu kupu tarung. Nah, memang tidak ada gambar kupu tarung yang pasti, sehingga aku mencoba merefleksikannya sendiri dengan stilasi yang
Oh iya, terpikirkan diri aku dengan pendekatan tenun ikat ini itu. Jadi aku bikin motif tenun kupu tarung itu. Terus yang pola ketiga untuk produksi kain tenun di Omah Petro itu yang kita mencoba pendekatan tradisi. Nah, pendekatan tradisi di tenun Omah Petro itu kita ada satu tema besar yang kita mulai sejak 2017 lah. Dan berakhir 2025 kemarin. Itu satu tema produksi yang berjudul Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan itu daur kehidupan. Nah, daur kehidupan itu kalau di Jawa itu kan sangat digambarkan atau dijelaskan di tembang-tembang mocopat. Mocopat itu kan ada 11 mulai dari Mas Kumambang. Nah, jadi nuansanya itu menggambarkan kehidupan manusia di dalam rahim, terus mijil, itu kelahiran, terus kinanti itu masih masa bocah, sinom masa muda, sampai yang terakhir yang ke-11 itu pocong. Pocong itu bukan kematian, tapi setelah kematian. Kematian itu megat roh. Nah, itu dan circle itu berulang terus, berputar terus, makanya tema itu Cokro Manggilingan, apa cycle of life kan gitu. Nah, masing-masing mocopat itu tadi kita buatkan seriesnya sendiri. Jadi misal series Mas Kumambang, itu judulnya apa kita bikinkan. Itu digunakan ketika nanti circle Omah Petro itu ada yang mitoni. Di Jawa itu kan ada istilah mitoni. Di seremonial mitoni itu kan ada seremonial yang ada prosesi yang menggunakan kain tenun. Bukan kain tenun sih sebenarnya, ya menggunakan kain, gitu. Bukan kain. Nah, kalau di Jawa kan kain khasnya kan jarik kan, batik kan, batik kan. Nah, kita improve itu. Kan ada prosesi yang di mitoni ada prosesi untuk berganti jarik 7 kali. Nah, kan. Jadi yang pertama misal jarik ini pantas gak pantas, ganti lagi. Ini pantas gak, yang terakhir. Nah, yang terakhir itu yang pantas. Yang terakhir itu kita ganti jariknya menjadi kain yang kita produksi sendiri. Mas Kumambang, seri Mas Kumambang itu judulnya Gilang Kauripan. Kita ganti jarik yang terakhir itu menggunakan Gilang Kauripan. Kita ganti pakai pantas enggak? Pantas. Baru itu digunakan untuk prosesi itu, untuk teman-teman Omah Petro sendiri tapi. Gitu. Jadi kita bikin subculture memang. Kita bikin subculture. Terus ketika kelahiran mijil itu kita ada 2 motif. Yang pertama Raden Slamet, yang kedua Sri Rahayu. Raden Slamet itu ketika anak yang dilahirkan adalah laki-laki, Sri Rahayu untuk anak yang dilahirkan perempuan. Nah, di Jawa ada prosesi untuk merayakan kelahiran itu kan. Bisa di puputan, bisa ketika jenggakno, bisa di melekannya gitu. Biasanya pas puputan itu. Puputan itu pusernya. Putusnya puser gitu. Gitu. Itu kan untuk merayakan kelahiran kan gitu. Nah, di prosesi itu kan bayi kan digedong. Ya kan? Bisa digedongkan oleh bayinya, bisa dipakaikan jarik untuk ibunya. Itu yang itu yang 2 motif itu bisa Sri Rahayu atau bisa Raden Slamet. Gitu. Itu maksudnya saya agak culture shock juga setelah ke Jawa itu karena memang sangat banyak tradisi yang seremonial gitu. Kayak yang tadi disebutkan kayak apa? Mapati, terus mitoni itu maksudnya kenapa gitu? Karena ya di budaya Islam pun sebenarnya ada 4 bulan, 7 bulanan tuh ada gitu. Tapi dalam bentuk kayak cuman mungkin kita ngaji terus ya kayak gitulah, kayak tahlilan gitu kan. Kok tahlilan? Ya kayak tasyakuran gitu loh. Nah, di Jawa tuh maksudnya apa gitu? Karena pada saat itu tentunya Islam belum ada gitu kan. Jadi belum dipengaruhi sama budaya Islam gitu. Maksudnya tuh seperti apa? Ya sederhananya itu cara orang Jawa merayakan
siklus kehidupannya. Oh. Jadi dari satu tahap ke tahap yang lain itu dirayakan. Sebagai kesadaran kita hidup. Jadi misal itu tadi kan pertama dari Mas Kumambang itu ya kita pernah hidup di rahim. Kita rayakan kehadiran jabang bayi yang ada di rahim itu, manusia-manusia yang hidup, yang merayakan yang manusia hidup kan. Iya, tentunya. Yang udah di dunia kan, nggak yang di rahim kan itu loh maksudnya. Jadi tujuan perayaan itu apa sih? Agar aware dengan janin yang di kandungan ini, gitu. Terus ketika kelahiran juga seperti itu. Sebenarnya tujuan perayaan itu adalah agar kita aware dengan posisi kita, agar kita aware dengan siklus yang sedang kita hadapi hari ini, bukan hadapi jalani. Itu. Terus kebanyakan tujuannya untuk merayakan itu, merayakan tujuan perayaannya untuk awareness itu tadi. Itu. Menarik karena saya ngelihatnya mungkin dari POV lain dan konteksnya sekarang mungkin Mas gitu. Memang melestarikan budaya dengan seremonial itu kan bagus juga gitu. Tapi dalam konteks sekarang kan memang nggak semuanya mampu untuk merayakan perayaan itu gitu loh. Melaksanakan perayaan itu. Nah, apakah alternatif lain mungkin lebih low budget gitu perayaannya itu bisakah? Karena yang saya tahu perayaan-perayaan seperti itu memang dikenal sering dilakukan oleh orang-orang yang memang let's say orang kaya gitu. Orang kaya atau memang yang budaya Jawanya kental banget atau turunan ningrat gitu. Iya. Ya kan? Lahirnya memang seperti itu atau seperti apa? Memang ya siapa? Karena ini ya, tradisi itu kan kalau kita menilik ke kebutuhan kita sendiri gitu. Terus yang kedua, kemampuan kita sendiri. Sadar kelas itu sangat penting gitu loh. Iya. Jadi ketika tradisi dipaksakan itu juga nggak well lah menurut saya gitu. Jadi misal yang penting itu tadi konsepnya itu apa sih? Merayakan gitu. Iya, merayakan. Konsepnya merayakan agar kita agar kita aware gitu. Yang penting di situnya gitu loh. Kalau misal kemampuan kita hanya sekedar membuat bancaan makan-makan bareng dengan keluarga kecil kita, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita merayakan itu dan tujuannya untuk biar peduli peduli dengan saat itu gitu kan. Nggak perlu yang besar-besar gitu loh. Nah, cuman yang membuat akhirnya banyak orang itu umumnya kan gitu. Nek gak ngono ketoke saru kan ngono Jawa. Benar. Akhirnya memaksakan diri bahwa perayaan itu harus spektakuler. Harus meriah gitu. Padahal ya karena itu kan bukan karena culture-nya. Iya, benar. Tapi karena umumnya. Karena umumnya dilakukan oleh orang-orang bukan karena core culture-nya itu apa? Core-nya itu kan merayakan dan untuk awareness. Tapi bukan untuk itunya, tapi karena umumnya. Nah, itu yang perlu dikritisi sebenarnya. Iya, dari situ mungkin ya muncul pergeseran makna dan kehilangan esensi juga ya. Kehilangan esensi dari perayaan gitu. Oke, tadi tuh ada yang sempat yang kelewat Mas, karena tadi kan pembuatan kain troso ini sangat ramah lingkungan gitu. Aku pengen tahu cara pembuatannya dari awal banget sampai bahan jadi dan diproduksi itu seperti apa? Oke. Jadi mungkin aku kan ceritaanmu aja ya dulu ya. Cerita bahan warna apa sih yang tak gunakan. Nah, itu kita ada beberapa bahan yang kita memang kita pilih dari yang paling mudah kita dapat di Jepara. Karena itu tadi konsep ketelusuran sangat penting gitu. Jadi pemanfaatan yang ada di sekitar kita. Jadi kita istilahkan itu warna jeporonan. Warna jeporonan itu kita klasifikasikan ada beberapa bahan. Yang pertama itu kulit mauni. Kulit mauni itu kan kita bisa ambil melimpah sekali di meblan itu. Itu limbah kan. Iya, limbah.
bisa kita minta gratis itu. Maksudnya di mebelan-mebelan itu kan limbah soalnya itu kan. Nah itu kita memanfaatkan itu untuk merah bata, warna-warna merah bata, coklat, terus coklat tua, itulah warna-warna tone earth lah. Karena memang warna-warna alam itu tone earth semua. Terus yang kedua itu daun ketapang atau daun mangga. Itu untuk warna kuning dan hitam. Oh, bisa warna hitam juga. Hitam, tergantung fiksasinya pakai apa. Itu. Terus yang ketiga itu daun ketapang kan juga banyak sekali kan. Benar. Dan banyak sekali. Orang aku nanam satu aja kualangan godongnya, daunnya itu kualangan. Jadi kita ambil daunnya itu. Terus yang ketiga itu indigo vera. Nah, indigo vera ini yang untuk warna biru. Warna biru. Dan kebetulan sekali indigo vera itu banyak sekali tersebar di pesisir Jepara, mulai dari Karangrandu sampai ke Teluk Awor. Itu sih untuk warna birunya. Nah, itu kita warna-warna itu kita ekstraksi menjadi bahan yang bisa langsung kita gunakan. Mungkin bisa main-main lah untuk melihat produksi. Gitu. Kayaknya seru sih main gitu, langsung lihat proses pembuatannya gitu. Oke, sangat seru dan menarik ya pembahasan ini, tapi karena kita terhalang oleh waktu gitu. Sebenarnya saya masih ingin melanjutkan, tapi mungkin Mas Romi ada closing statement yang ingin diucapkan gitu, entah itu bagi para penenun di Troso atau penenun yang lainnya di luar kota sana. Gitu, silahkan. Closing statement saya sih ya, mari kita melihat hal itu jangan terburu-buru. Maksudnya contoh kayak Troso itu kan seringkali dilihat hanya di produk kainnya. Coba kita lihatlah di yang lebih dalam lagi. Yang menarik ternyata Troso itu kalau menurut saya itu bukan di produk kainnya, tapi di keahliannya. Jadi aku itu ada pikiran suatu saat Troso itu menjadi terkenal sebagai ahli tenun. Amin. Nah itu loh. Jadi jadi nggak akan susah lagi dengan stigma plagiasi dan sebagainya. Loh, kita ahli kok. Yang kita jual itu skill kita, bukan produk kita gitu loh. Jadi kamu itu bayar jasa ke aku, bukan bayar beli produkku gitu loh. Jadi kalau bisa terus menjadi pusat artisan tenun. Keren sih. Harapannya seperti itu sih aku sih di Troso. Itu. Terus yang kedua, saya nitip pesan biar pengrajin-pengrajin itu ayo lebih aware dengan limbahnya. Karena ada banyak sekali sumur-sumur yang ditutup ini loh. Yang dekat-dekat dengan parit itu kan sumur-sumur itu sudah ditutup karena nggak bisa dipakai lagi airnya. Gitu. Ayo kita lebih aware dengan limbah-limbah yang sisa produksi kita itu. Itu sih cukup itu. Oke. Terima kasih banget Mas Romi telah membersamai kita dalam acara Bincang Pagi pada hari ini gitu. Dan banyak sekali yang saya dapatkan pada hari ini, sangat apalagi terus di kain Troso ini. Gitu. Insya Allah nanti saya main ke sana lah untuk melihat proses begitu. Baik pemirsa, hanya itu saja yang bisa saya tampilkan kepada kalian bagaimana dari awal sampai akhir tadi pembahasan kita yang sangat menarik ini. Tentunya tetap setia untuk menonton di KPI TV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.